لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan dan limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kajian kita mulai, mungkin perlu perkenalan terlebih dahulu, karena saya baru pertama kali mengisi di Masjid Ad-Dakri. Padahal dulu masa kecil saya juga sering keluyuran sampai sini. Jadi saya Afif Fauzi, asli dari Temanggung, Jawa Tengah. Tapi saya lama di Bandung, 3 tahun saya dulu nyantri di Asyifa. Terus Asyifa ya, Bapak Ibu, yang jadi Kanjuran. Ketika SMP mondok di sana 3 tahun. Ketika mondok di sana itu kalau keluyuran biasanya sampai sini, sore-sore main bola, bablas sini nyari di pabrik roti itu kan masih ada mungkin dulu masih ada bikin roti, bikin roti di situ buat pekerjaan Sabtu Minggu. Ya. Guru-guru saya juga banyak. Jadi di daerah sini ada Pak Heinzuran, ada Pak Samsul, ada Pak Sudaryanto, dan masih banyak lagi guru-guru di area sini. Semoga Allah masih memberikan kesehatan kepada guru-guru saya. Saat ini saya mengajar di pesantren Taruna Al-Quran yang berada di kampus 3 di Taman Tirto, Kasihan, Bantul. Itu sedikit perkenalan. Jadi kalau daerah sini insya Allah saya sudah tidak asing, karena banyak juga yang daerah sini kerja ikut bareng yang bantu pondok. Ada Pak Supri juga lama dulu temenan ketika kerja di pondok Taruna Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat di fenomena sekarang ini, banyak sekali Allah sedang menguji hambanya dengan berbagai macam ujian. Kalau kita lihat sekarang saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, Allah berikan ujian berupa banjir. Ujian itu macam-macam, sehingga Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita sebuah doa. Doa itu senantiasa kita baca ketika dzikir pagi dan juga petang. Doa itu berbunyi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un alim. Sehingga ketika kita membaca doa ini, kemudian Allah akan melindungi kita. Kalau kita membaca di pagi hari, Allah akan lindungi sampai petang hari. Kalau petang hari kita kemudian membaca lagi, Allah akan melindungi kita sampai nanti pagi hari. Banyak musibah-musibah yang menimpa seseorang, maka tidak mungkin seseorang yang ada di dunia ini terbebas dari yang namanya musibah, ujian dan cobaan dari Allah. Bahkan Nabi mengatakan hatta syaukata yusakuha, bahkan sampai duri yang mengenai kita itu juga disebut sebagai musibah. Walaupun kita anggap itu remeh, sepele, sedang bersih-bersih masjid, gotong royong, bersih-bersihkan jalan, kita terkena duri yang kecil, yang rasanya mungkin cuma secuil seperti digigit semut,
itu juga disebut dengan musibah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di saat ini yang mana Allah sedang banyak menguji hamba-hambanya, maka kita senantiasa juga harus berlindung kepada Allah dengan senantiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dengan adanya musibah, bencana dan yang lain-lainnya, ada pada akhirnya saudara-saudara kita yang Allah panggil meninggal dalam keadaan bencana, sehingga yang namanya kematian itu kita tidak tahu kapan kita akan menemuinya. Sehingga ada mungkin di antara kita yang masa mudanya dia jaya, memiliki perusahaan yang sangat besar, tetapi ketika umurnya semakin tua, ya kemudian dia kualitasnya akan menurun, penglihatannya akan menurun, pendengarannya akan menurun, ya, sehingga mau tidak mau perusahaannya akan diberikan kepada anaknya. Ada yang di masa mudanya gagah, tampan, kalau goes pakai sepeda bisa 25 kilo, bisa 30 kilo, bisa sampai keluar kota. Tapi kalau sudah kemudian dia berusia, maka kemudian dia sudah tidak memiliki tenaga lagi. Jalan kaki 2 kilo, 3 kilo sudah capek. Ada yang di masa mudanya berangkat ke masjid jalan kaki 5 waktu. Ketika masa tuanya, dia harus berjalan dengan ditambah tongkat, atau berjalan tetapi dia sudah tidak secepat ketika muda. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah berapa lama kita hidup di dunia? Jadi coba ditanyakan pada diri kita masing-masing, sudah berapa lama kita hidup di dunia? Kalau umur kita ini sudah mencapai 60 tahun ataupun lebih, maka kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, kira-kira umur umatnya Nabi, rata-rata umur umatnya Nabi, manusia umatnya Nabi ini berapa tahun hidupnya di dunia? Berapa tahun Bapak Ibu? 60 atau ada yang 120, di bawah 100. Kalau kita melihat umur umat pada nabi-nabi zaman dahulu, ada yang ratusan tahun, ada yang 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Tetapi Nabi secara khusus menyebutkan di dalam hadisnya, beliau mengatakan a'mar ummati, umur umatku, rata-rata umur umatku ma baina sittina ila sab'in. Mereka itu umurnya di antara 60 sampai 70 tahun. Ini hijriah. Antara 60 sampai 70 tahun hijriah. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit di antara mereka yang umurnya bisa melebihi itu. Nah, sekarang umur kita ini berapa Bapak Ibu? Silakan ditanyakan pada diri kita sendiri. Ya, kalau umurnya itu sudah 60 tahun, antara 60 sampai 70 tahun, ya berarti sudah termasuk apa? Rata-rata umurnya umat Nabi Muhammad. Ya. Ini kalau di IGD ya, itu sudah ada berbunyi alarmnya. Sudah berbunyi alarmnya, masa-masa apa? Kritis.
Kalau umurnya sudah 60 sampai 70 tahun. Sehingga kalau kita umurnya sudah mencapai 60 sampai 70 tahun, maka banyak hal yang harus dipersiapkan. Mulai memperbaiki diri kita, mulai menata kehidupan kita, mulai kemudian menjauhi hal-hal yang tidak baik diganti dengan sesuatu yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang di masa muda kita lakukan, kita ganti dengan kebaikan-kebaikan. Sudah berapa lama kita hidup di dunia? Kalau umur kita di bawah 60 tahun, apakah ada hadis ataupun ayat Al-Quran yang menyebutkan? Maka jawabannya ada. Allah menyebutkan secara khusus mereka orang-orang yang umurnya sudah mencapai 40 tahun. Kalau yang tadi Nabi sebutkan, mereka orang-orang yang umurnya 60 sampai 70 tahun. Kalau kita umurnya masih di bawah itu, Allah menyebutkan secara khusus bagi mereka orang-orang yang umurnya sudah mencapai 40 tahun. Allah mengatakan apa? Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami perintahkan kepada manusia itu supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya yang telah mengandung dengan susah payah dan juga telah melahirkan dengan susah payah pula. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi kita berbuat baik kepada orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal, bagaimana? Maka jawabannya berbuat baik, berbakti kepada orang tua itu tidak harus ketika mereka masih hidup. Dalam keadaan kondisi mereka sudah meninggal dunia, kita juga wajib berbakti kepada mereka. Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Maka cara yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mendoakan kedua orang tua kita. Mendoakan kedua orang tua kita. Doa anak soleh itu sampai kepada mereka yang sudah meninggal. Dan sekarang ini yang ditunggu-tunggu oleh orang tua kita yang sudah meninggal adalah doa dari kita. Siapa yang mau mendoakan kalau bukan anaknya? Tetangganya mau mendoakan, ya. Pak RT-nya mau mendoakan, Pak Lurahnya mau mendoakan, tidak ada. Yang ingat mendoakan orang tua itu ya siapa? Anaknya. Maka kita sebagai anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia, maka kita doakan, mereka butuh didoakan. Sehingga ada sebuah riwayat yang menyatakan ada seorang yang dia meninggal dunia, kemudian di dalam kuburnya dia setiap hari disiksa oleh malaikat. Setiap hari disiksa oleh malaikat. Kemudian suatu hari tiba-tiba malaikat ini berhenti menyiksa. Berhenti, tidak menyiksa lagi. Kemudian dia bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa engkau berhenti menyiksa? Padahal kau tiap hari memberikan siksaan di dalam kubur. Kemudian malaikat ini menjawab, bagaimana aku akan menyiksamu sedangkan anak-anakmu di dunia sedang mendoakanmu. Sehingga doa dari anak-anak yang soleh ini sekarang sedang ditunggu-tunggu oleh orang tua kita yang sudah berada di dalam kubur. Walaupun orang tua kita sudah meninggal 100 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, mereka masih membutuhkan doa dari anak-anak yang soleh. Bisa juga kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia dengan cara bersedekah di atas namakan orang tua kita.
Contohnya ketika ada pembangunan masjid, membutuhkan dana, membutuhkan semen. Kemudian kita membeli semen atau membeli pasir. Disampaikan kepada panitia, saya akan bersedekah semen atau pasir ini atas nama orang tua saya yang sudah meninggal. Maka pahala yang anak itu diinfakkan kepada masjid yang membutuhkan itu akan sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Itulah cara berbakti kita kepada mereka orang tua kita yang telah meninggal. Kalau belum meninggal, maka kita masih memiliki kewajiban berbakti kepada mereka dengan perbuatan-perbuatan kita. Sehingga suatu hari Nabi Muhammad SAW beliau menaiki mimbar. Ketika beliau menaiki mimbar, tiba-tiba Nabi kita mengatakan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Kemudian para sahabat heran, bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin sebanyak 3 kali?" Kemudian Nabi mengatakan, yang salah satunya tadi malaikat datang kepadaku dan mengatakan, celaka orang-orang yang berjumpa dengan orang tuanya semasa hidup di dunia, tetapi tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan amin. Jadi orang-orang yang orang tuanya masih hidup, kok tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga melalui perantara bakti kepada orang tuanya, maka didoakan celaka oleh malaikat dan diaminkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terlebih lagi tadi Allah mengatakan hamalat ummuhu kurha, terjadi pada seorang ibu. Seorang ibu ini mengandung, melahirkan, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, sampai menyusui, sampai menyapih 30 bulan. Kemudian apa yang Allah katakan setelahnya? Hatta idza balagha asyuddahu. Ini mulai masuk pada pembahasan mereka orang-orang yang umurnya sudah sampai 40 tahun. Hatta idza balagha asyuddahu, apabila sampai anak ini sampai beranjak dewasa, mulai besar. Wa balagha 40 sanah, dan anak ini sudah mulai masuk pada usia ke-40, mereka akan berkata, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ini yang pertama, mereka orang-orang yang umurnya sudah mencapai 40 tahun ke atas, mereka akan berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, berikanlah aku, tunjukkanlah aku supaya aku ini bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku dan juga nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada orang tua. Jadi mereka orang-orang yang umurnya sudah 40 tahun ke atas, yang mereka inginkan adalah bagaimana bisa mensyukuri nikmat Allah. Ini orang-orang yang umurnya 40 tahun ke atas. Yang mereka inginkan saat itu adalah bagaimana cara mereka bersyukur. Sudah tidak lagi mereka minta yang neko-neko. Ketika muda dia pengen ini, pengen itu, berusaha ini, berusaha itu. Tapi kalau sudah sampai umurnya 40 tahun, dia berhenti berangan-angan dan mulai mensyukuri. Alhamdulillah ya Allah, ya sudah diberikan karunia kenikmatan sampai detik ini. Bagaimana dia cuma pengen bersyukur ya, pada umurnya yang sudah sampai 40 tahun. Lalu bagaimana ketika seorang berdoa kepada Allah supaya dia bisa bersyukur? Bagaimana caranya seorang itu bisa
kemudian menjadi hamba yang pandai bersyukur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlu diketahui bahwasanya bersyukur itu tidak cukup menggunakan lisan saja. Kalau kita bersyukur hanya menggunakan lisan saja, syukur kita kepada Allah belum sempurna. Dan ini yang biasanya orang ketahui, bersyukur itu hanya cukup dengan lisan. Padahal bersyukur itu ada tingkatan-tingkatannya yang harus diselesaikan. Ketika Allah berikan karunia nikmat, Allah berikan kepada dia hidayah, Allah berikan kepada dia kesehatan, Allah berikan kepada dia rizki, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah. Ketika dia mengucapkan Alhamdulillah dengan lisannya, berarti dia bersyukur pada tahap yang pertama. Masih ada tahapan selanjutnya yang harus seseorang lakukan supaya dia menjadi hamba yang bersyukur. Apa tahapan selanjutnya setelah bersyukur menggunakan lisan, bil lisan? Yang kedua, dia harus juga bersyukur bil qalbi, dengan hatinya. Ini pertanyaannya, Bapak Ibu pernah tidak bersyukur dengan hati? Mungkin pernah, tapi mungkin belum tahu caranya bagaimana. Caranya bersyukur dengan hati adalah wajib meyakini dalam hati kita bahwasanya pemberian itu adalah dari Allah, bukan atas dasar usaha kita, bukan atas dasar kecerdasan dan kepintaran kita. Karena ada orang yang mereka bersyukur mengucapkan Alhamdulillah, tapi hatinya sombong. Dia mengatakan, oh ini semua hasil usahaku, ini semua karena saya pintar, ini semua karena saya kerja keras, karena saya lembur sehari semalam, sehingga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan seperti ini. Tidak. Semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan cerita sebuah kisah di dalam Al-Quran supaya kita ngambil ibrah. Allah ceritakan seseorang yang dia dalam hatinya kufur, tidak mau meyakini pemberian itu dari Allah. Kira-kira siapa ini? Pernah mendengar kisahnya? Kisah yang namanya Qarun. Apa yang dilakukan Qarun? Qarun itu dulu adalah seorang miskin. Dia tidak memiliki uang, dia tidak memiliki harta benda, ditambah lagi dia banyak hutang. Dia masih ada keluarga dengan Nabi Musa. Kemudian dia meminta tolong kepada Nabi Musa untuk didoakan supaya dia menjadi orang yang kaya. Akhirnya didoakan oleh Nabi Musa dan Allah kabulkan Qarun ini menjadi orang yang kaya raya. Sampai-sampai harta bendanya ini dia memiliki banyak sekali gudang-gudang emas, memiliki gudang perniagaannya. Bahkan dikatakan bahwasanya satu gudangnya itu yang berisi emas, perak, uang dan yang lainnya. Pintunya sangat besar dan kuncinya itu harus diangkat oleh 10 orang yang kuat. Bayangkan, kunci harus diangkat oleh 10 orang yang kuat. Ya besarnya seperti apa? Kalau kunci motor kecil, kunci mobil kecil, kunci rumah kecil. Ini kunci diangkat harus oleh 10 orang pemuda yang kuat, sehingga menggambarkan bahwasanya gudangnya yang satu aja begitu besar sekali. Dia bukan hanya memiliki emas dan perak dan uang, tapi dia juga memiliki istana yang banyak. Tapi puncaknya adalah ketika Qarun dia tidak mau
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya dia mengatakan apa? Allah ceritakan di dalam firman-Nya, qala innama utituhu ala ilmin indi. Oh, ini semua harta, emas, perak, istana, utituhu ala ilmin indi. Ini diberikan karena ilmu yang aku miliki. Di dalam hatinya korun. Dia menganggap bahwasanya itu semua bisa didapatkan karena hasil ilmu yang dia miliki. Sok pintar. Sehingga apa yang Allah lakukan? Allah tenggelamkan harta bendanya ke dalam bumi. Sehingga sekarang banyak orang-orang yang mencari apa? Harta korun, ya, digali, banyak dapat emas, dapat perak dan yang lain-lain. Siapa tahu itu hartanya korun yang Allah tenggelamkan. Sehingga tidak cukup orang bersyukur dengan lisannya saja, harus ditambah bersyukur dengan hatinya, yaitu senantiasa meyakini bahwasanya itu semua pemberian dari Allah, bukan atas dasar usaha dan kepintaran kita. Apakah kemudian cukup kita bersyukur dengan lisan dan hati kita? Maka ada satu tahapan lagi yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi hamba yang bersyukur, yaitu mensyukuri nikmat Allah dengan amal perbuatan. Kita gunakan nikmat dari Allah untuk kebaikan. Allah berikan kepada kita nikmat sehat, kita gunakan untuk datang ke masjid sholat jamaah. Allah berikan kepada kita mata yang masih bisa melihat, kita gunakan untuk membaca tadarus Al-Quran. Kita masih bisa memiliki telinga baik untuk mendengarkan, kita dengarkan tilawah, kita dengarkan kajian. Maka kemudian kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, digunakan untuk apa? Harta Allah berikan kepada kita digunakan untuk apa? Sehingga kalau kita mau menjadi orang-orang yang bersyukur, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, caranya dengan 3. Pertama, bersyukur dengan lisan, yang kedua bersyukur dengan hati, yang ketiga bersyukur dengan amal perbuatan. Dan itu yang mulai dirasakan oleh mereka orang-orang yang umurnya sudah mencapai 40 tahun. Pengennya cuma bersyukur, gak pengen yang aneh-aneh. Kemudian apa lagi? Mereka orang-orang yang umurnya sudah mencapai 40 tahun, apa yang mereka inginkan? Allah melanjutkan ayatnya, firman-Nya, wa an a'mala shalihan tardahu. Mereka orang-orang yang umurnya sudah 40 tahun, setelah mereka menginginkan bersyukur, mereka menginginkan amal saleh ataupun amal-amal yang baik. Maka mereka orang-orang yang umurnya sudah 40 tahun ke atas, mereka mulai fokus beramal, mulai rajin sholatnya ke masjid, mulai kemudian rajin datang ke pengajian, mulai menata hidupnya menjauhi hal-hal yang buruk. Dia mulai introspeksi diri, muhasabah diri untuk beramal soleh. Orang-orang yang umurnya sudah 40 tahun, yang sebelumnya banyak masalah dengan tetangganya, banyak masalah dengan keluarganya, pengen segera diselesaikan supaya dia bisa tenang. Beda dengan orang-orang yang masih muda, umurnya di bawah 30 tahun, masih pengen ini, pengen itu, cari pekerjaan, cari uang yang banyak. Tapi kalau sudah 40 tahun, mereka mulai meninggalkan itu dan fokus untuk pengen beramal soleh, menyesal. Dia mulai berpikir bahwasanya, ya Allah, dulu waktu muda saya tidak pernah melakukan ibadah sholat.
walaupun rumah saya ini di depan masjid, samping rumah saya ini masjid, tapi ketika adzan dikumandangkan seakan-akan adzan itu tidak ada. Ketika iqamah dikumandangkan seakan-akan masjid itu tertutup, tidak melihat apa-apa, karena memang hatinya sudah hitam. Tapi ketika mulai umur 40 tahun dia mulai berpikir, bagaimana saya bisa beramal soleh. Apalagi yang mereka inginkan di masa umur 40 tahun ke atas, wa aslih li fi dzurriyyati. Mereka orang-orang yang umurnya 40 tahun ke atas, mereka menginginkan yang ketiga adalah aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki anak keturunanku. Mereka sudah mulai berpikir lagi, bagaimana anak saya? Apakah anak saya ini anak yang soleh? Mulai memikirkan anak-anaknya. Apakah anak saya ini mereka senantiasa melakukan ibadah sholat atau justru meninggalkan? Apakah anak saya kalau Ramadan mereka berpuasa atau tidak berpuasa? Mereka juga menginginkan anaknya itu bisa berubah menjadi anak yang baik. Mereka ketika umurnya 40 tahun mulai memikirkan anaknya. Dan yang dipikirkan bukan sampai pada anak saja, tapi anak keturunannya, cucunya. Dia juga mulai pikir, bagaimana cucu saya? Di sekolah sudah bisa apa? Di sekolah sudah hafalannya sudah sampai surat apa? Sudah bisa baca atau belum? Nah, ini mulai dipikirkan oleh mereka orang-orang yang umurnya 40 tahun ke atas. Sudah tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi bagaimana memikirkan anak keturunannya. Bahkan kalau kita lihat seorang kakek ataupun nenek, dia akan lebih perhatian kepada cucunya daripada anaknya. Benar atau tidak? Contohnya kalau anaknya ngerantau terus pulang, ketika pertama kali datang, yang disambut anaknya atau cucunya? Cucunya. Bahkan ketika lebaran, yang dibelikan baju bukan anaknya tapi cucunya, yang dibelikan hal-hal yang menyenangkan cucunya. Karena dia mulai berpikir, bagaimana kemudian anak cucunya ini bisa menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, bisa bermanfaat untuk agama, bisa bermanfaat untuk negara. Itu mereka orang-orang yang umurnya 40 tahun ke atas. Yang pertama tadi mereka ingin bersyukur, ingin beramal soleh, pengen anak keturunannya menjadi anak yang baik, soleh dan juga soleh. Apakah cukup sampai situ keinginan mereka? Belum. Mereka mengatakan, inni tubtu ilaika. Orang-orang yang umurnya sudah 40 tahun, mereka berdoa kepada Allah, inni tubtu ilaika, ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Mereka mulai muhasabah diri mereka, bertaubat kepada Allah. Ya Allah, waktu muda saya meninggalkan sholat, waktu muda saya sahur kalau puasa, tapi siang saya makan. Saya nggak pernah ikut sholat tarawih, saya tidak pernah ikut kajian Islam, menuntut ilmu agama. Kemudian dia mulai berpikir, ini itu betul ilaika, ya Allah, aku ingin bertaubat kepadamu. Mulai berpikir ke depan, bagaimana takut kalau dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dia mulai bertaubat. Dan bertaubat kepada Allah ini juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad. Nabi kita yang tidak memiliki dosa, tidak memiliki kesalahan, senantiasa bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah,
Nabi mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsar min 70 marrah. Demi Allah, aku ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari minimal 70 kali. Jadi Nabi Muhammad setiap hari minimal bertaubat berapa kali? 70 kali. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan mi'ata marrah, minimal 100 kali. Jadi Nabi saja bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kemudian doa yang senantiasa diucapkan dalam setiap zikir pagi dan petang. Dan ini dinamakan Sayyidul Istighfar. Bisa nanti Bapak Ibu di rumah menggunakan HP ditulis Sayyidul Istighfar. Itu istighfar yang paling dahsyat, istighfar yang paling manjur. Ketika kita ingin bertaubat, kita membaca Sayyidul Istighfar. Ada pada zikir pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Maka ampunilah aku ya Allah, faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, karena sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Sehingga mereka orang-orang yang umurnya 40 tahun ke atas mulai bertaubat, meninggalkan hal-hal yang buruk, mengganti dengan amal soleh, amal solihah tadi, fokus kepada amal yang soleh. Dan bertaubat kepada Allah itu ada tuntunannya, ada perintahnya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Kita sering mendengar taubatan nasuha. Apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha dan bagaimana caranya supaya kita ini benar-benar taubatnya diterima oleh Allah? Kalau kita pengen taubat nasuha, maka harus melakukan cara-cara yang benar, bukan sekedar taubat asal-asalan. Yang pertama harus diawali dengan an-niyatu, niat yang ikhlas dalam segala amal yang kita lakukan. Kalau tidak diawali dengan niat yang ikhlas, maka amal itu akan menjadi sia-sia. Setelah itu yang kita lakukan adalah melakukan yang namanya an-nadamu. An-nadamu itu artinya adalah penyesalan. Kalau kita ingin bertaubat, maka harus ada yang namanya penyesalan. Kalau orang bertaubat tapi dalam hatinya tidak ada rasa menyesal, ini namanya bukan bertaubat, main-main. Dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah sambil ketawa, dalam hatinya tidak ada rasa menyesal, maka tidak ada gunanya. Kemudian yang ketiga adalah bertekad al-azmu, bertekad bulat tidak mau mengulangi perbuatannya lagi. Cukup dengan niat yang baik, kemudian menyesali, kemudian dia bertekad bulat tidak mau mengulangi perbuatannya lagi, sehingga taubatnya menjadi taubatan nasuha yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengganti keburukan-keburukan itu dengan kebaikan. Ini yang mereka inginkan, bersyukur, beramal soleh, anak keturunannya baik, bertaubat kepada Allah, dan yang terakhir mereka menginginkan wa inni minal muslimin. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ini termasuk orang yang berpasrah diri kepadamu. Dalam artian apa? Mereka ingin mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah. Dan dia butuh pengakuan, ya Allah, aku ini beriman kepadamu, aku ini berpasrah diri kepadamu. Sehingga Allah mengatakan wala
illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah. Maka mereka orang-orang yang umurnya sudah 40 tahun ke atas mulai berpikir bagaimana caranya saya mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah. Karena akhir kehidupan seseorang tidak ada yang tahu. Ada yang di awal kehidupannya sampai detik-detik kematiannya dia beramal soleh, sampai akhir hayatnya ternyata dia melakukan amalan penghuni neraka, sehingga Allah catat dia sebagai orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ada juga mereka orang-orang yang di awal hidupnya sampai menjelang akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk neraka, tapi menjelang wafatnya dia bertaubat kepada Allah, dia berpasrah diri kepada Allah, dia menguatkan imannya, menguatkan Islamnya, akhirnya dia termasuk orang-orang penghuni surga. Sehingga bagaimana kita ini bisa istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam iman. Nabi mengajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai Rabb yang membolak-balikkan hati. Kita ini yang sudah umurnya 40 tahun ke atas mulai berdoa istiqomah, ya Allah, kami memohon kepadamu istiqomah di atas agamamu, di atas ketakwaan kepadamu. Sehingga Bapak Ibu dimulakan Allah, pernah Nabi suatu hari didatangi oleh orang-orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu orang Arab yang suku pedalaman, jauh dari kota. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun? Wahai Rasulullah, man khairun nasi? Dia bertanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling baik? Kemudian Nabi mengatakan, man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Mereka orang-orang yang paling baik pilihan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan amalnya juga baik. Kemudian orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, ayyun nasi syarrun? Man syarrun nasi? Siapa manusia yang paling buruk? Kalau tadi ditanya manusia paling baik, ini ditanya manusia paling buruk. Nabi mengatakan, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Mereka orang-orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Maksudnya kalau kita melihat tadi hadis berkaitan dengan umur umat Nabi, kemudian kita melihat ayat Quran umur 40 tahun, maka perlu kemudian kita muhasabah diri kita pada umur berapa kita saat ini, dan bagaimana kita memaksimalkan sisa umur yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah, sehingga kita bisa menjadi manusia yang paling baik. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang bisa kami sampaikan, bagaimana kita harus muhasabah, introspeksi diri kita. Berapa lama sudah kita tinggal di dunia ini? Kemudian kalau kita sudah berumur 60 tahun, berarti termasuk orang-orang yang masuk dalam sabda Nabi. Rata-rata umur umat Nabi kalau sudah umur 40 tahun mulai harus mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruknya. Apakah kemudian yang muda masih bisa santai? Tidak. Yang masih muda, yang umurnya masih 40 tahun ke bawah, mereka juga harus persiapan, mulai membiasakan diri. Kalau masa mudanya terbiasa berbuat baik, maka masa tuanya juga akan bisa berbuat baik. Ya, itu bisa kami sampaikan. Onje, terima kasih. Tadi di depan Ustaz menyampaikan bahwa berbakti dengan orang tua yang sudah meninggal itu bisa dengan mendoakan dan juga bersedekah. Yeah. Apakah pada saat bersedekah itu harus diikrarkan
Baik. dalam batin niat saja. Baik. J. Untuk bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal, maka bisa kemudian kita ikrarkan atau cukup kita yang tahu. Itu juga boleh. Yang penting anaknya meniatkan itu untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Boleh kemudian kita sampaikan, oh ini bantuan atas nama orang tua saya. Boleh. Atau kita dalam hati kita saja yang tahu. Sampaikan ke masjid, ini ada sumbangan, ada infak, kasihkan. Kemudian dalam hati kita niatkan untuk siapa? Untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Itu Pak. Bisa dimakan juga bisa. Cukup dalam hati niat seorang anak untuk orang tuanya. Jadi saya rasa cukup. Masuk waktu isya untuk dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.